Kita ketemu lagi dalam Senggol dong. Dan ini ada kabar yang mengingatkan saya pada zamannya presidennya Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Jadi rencananya Mendikdasmen Pak Profesor Abdul Mukti berencana meliburkan sekolah selama bulan puasa. Waduh, ini gimana ini? Ini apakah kabar yang bagi kita, para orang tua itu menggembirakan atau kabar yang menyedihkan? Demikian pula bagi anak-anak kita. Apakah ini sesuatu yang menyenangkan atau sesuatu yang akan kenapa libur ya? Karena mungkin bagi sebagian orang atau bagi sebagian anak-anak ketika libur puasa atau libur sekolah di bulan puasa itu menjadikan waktu atau menunggu saatnya berbuka itu jadi lama. Tapi apakah begitu? Nah, yang perlu saya sampaikan di sini adalah saya nggak ngerti apa argumentasi yang paling bisa diterima dengan nalar bahwa sekolah mesti diliburkan pada saat bulan Ramadan. Apa sih substansi dari meliburkan anak-anak sekolah di bulan Ramadan? Itu sampai sekarang saya tidak menemukan argumentasi ataupun landasan-landasan yang bisa dipahami. Apakah nanti kalau anak-anak sekolah, terutama yang kita bahas tentu siswa muslim ya, kalau yang non muslim itu tidak masalah. Siswa muslim ketika bulan puasa harus bersekolah, apakah dia ngantukan misalnya, atau kurang fokus misalnya, atau kemudian pelajaran yang disampaikan oleh guru jadi tidak banyak terserap? Kayaknya enggak juga sih. Dan Pak Prof. Mukti Abdul Mukti itu menyampaikan bahwa beliau tidak setuju menggunakan idiom sekolah diliburkan, tetapi ini pembelajaran Ramadan. Artinya yang dimaksudkan beliau mungkin belajarnya di rumah, belajarnya mandiri, belajarnya tidak sama guru. Tetapi apapun ya, saya nggak ngerti apa landasan prinsip kenapa anak-anak sekolah itu mesti diliburkan. Dan di pikiran saya, kebijakan pemerintah ini khususnya untuk tidak masuk di bulan Ramadan itu ya, kalau memang harus dijalankan biar jalan untuk sekolah-sekolah negeri, tapi yang sekolah swasta toh mereka biar masuk saja. Tetapi apakah ini juga akan diambil oleh pihak-pihak yayasan begitu? Ataukah misalnya ada yayasan-yayasan pendidikan yang non muslim tetap masuk, itu apa juga dianggap melanggar kebijakan pemerintah? Mestinya sih tidak, karena meliburkan sekolah di bulan Ramadan atau saat bulan puasa itu tidak ada signifikansi apapun. Dan saya coba membaca banyak literasi atau membaca banyak pemberitaan, itu tidak menangkap, atau saya agak bingung juga apa sih yang sebetulnya dimaui oleh pemerintah. Apakah ini hanya sebatas pengen meraih simpati atau meraih pujian begitu bahwa pemerintahan Prabowo Gibran itu peduli dengan muslim misalnya? Kan tidak ada kaitannya. Memangnya ketika anak-anak atau siswa sekolah itu tetap masuk, itu jadi mereka pahalanya berkurang? Kan enggak sama sekali. Kalau toh pun ya mesti kita akui memang bersekolah di bulan Ramadan itu memang ada beban yang berbeda.
kalau memang ada kendala, kenapa sih tidak misalnya nih memangkas setiap jam pelajaran seperti yang selama ini terjadi. Dan kalau toh pun selama Ramadan masih tetap bersekolah juga, selama ini nggak ada kejadian-kejadian misalnya saat di sekolah tiba-tiba ada anak yang pingsan, saat di sekolah tiba-tiba ada anak yang lemes, ngelentruk, ngantuk, atau tidur di kelas. Dan kejadiannya itu tidak begitu tidak begitu masif. Artinya ini mungkin terjadi di 1-2 tempat saja. Ini bukan peristiwa-peristiwa yang membuat kita semua mesti meliburkan lembaga pendidikan. Nah, apakah, saya nggak tahu nih, apakah meliburkan anak-anak sekolah pada saat bulan puasa ini hanya karena misalnya nih, khawatir kalau pada saat mereka masuk, itu siswa yang muslim harus dicepai makan bergizi misalnya. Kan selama ini kita nggak tahu apakah makan bergizi bagi yang non muslim tetap disediakan atau enggak. Selama ini juga kita nggak tahu apakah pemerintah itu menganggarkan makan bergizi itu di bulan Ramadan itu tetap tersedia misalnya. Ataukah tiap sore kemudian paketan makanan itu dikirimkan ke anak-anak, ke rumahnya misalnya. Kan enggak juga. Yang jelas yang paling menyedihkan itu kalau misalnya siswa yang non-muslim tetap mendapatkan makan bergizi, lalu siswa muslim melihat mereka makan, jadi kemudian puasanya batal dan lain sebagainya. Apa hal-hal begini yang membuat Pak Menteri jadi khawatir, atau selama ini di kementerian sudah muncul perdebatan tentang ini. Ini hal yang aneh menurut saya, karena meliburkan anak-anak sekolah di bulan Ramadan itu di zaman sekarang itu jauh lebih berat sebetulnya dibandingkan zaman dulu. Di anak-anak sekarang kalau libur sekolah pada saat bulan puasa, mereka bisa seharian itu main HP. Apa sih sebetulnya target pembelajaran Ramadan yang dimaksudkan oleh Pak Menteri Dikdasmen ini? Saya nggak paham maksudnya apa. Apakah kemudian dalam sebulan guru memberi pengumuman di grup WA, hari ini harus mengerjakan apa, besok mengerjakan apa dan lain sebagainya. Tapi tidakkah ketika sekolah memerintah lewat grup WA itu membuat anak-anak makin lekat dengan gadgetnya masing-masing. Mereka berdalih mengerjakan PR, masuk ke dalam kamar. Kalau bagi anak yang tertib mungkin bisa langsung dikerjakan. Tapi bagaimana dengan anak-anak yang kemudian agak males, hobinya main game, hobinya kemudian mencoba hal-hal baru atau browsing, itu kan malah sama sekali nggak terkontrol. Lalu kemudian bagi orang tua yang selama ini di rumah memang tidak ada yang nungguin atau rumah harus kosong, orang tuanya harus bekerja, harus mencari nafkah. Bagaimana dengan mereka? Bagaimana juga dengan orang-orang yang kepemilikan gadgetnya terbatas? Apakah sekolah kemudian yang harus menyediakan? Atau siapa ini? Ini perintah untuk mengerjakan pekerjaan rumah, siapa yang bisa menyampaikan ke anak-anak yang berada di rumah? Lalu anak-anak berada di rumah, siapa yang memantau? Ataukah mereka harus ikut orang tuanya bekerja? Dan tidak semua tempat kerja orang tua itu cukup longgar atau bisa mengajak anak-anak mereka ke kantor. Bayangkan ketika anak-anak itu usianya masih SD, di bawah kelas 3, lalu kemudian ibunya bekerja di sektor pelayanan publik, betapa luar biasa anak-anak itu bisa mengganggu
waktu kerja ibunya. Makanya ini harus jadi pemikiran. Bulan puasa masih sekitar sebulan lagi. Ada kesempatan untuk sebetulnya pemerintah mengevaluasi, melihat ulang apakah rencana pembelajaran Ramadan di rumah itu akan tetap direalisasikan. Lalu kemudian dalam soal target pembelajaran, seorang guru, seorang wali kelas, seorang guru materi pelajaran itu kan sudah punya rencana pembelajaran dalam kurun waktu 1 tahun, dan itu sudah dipotong dengan waktu-waktu tertentu, misalnya hari libur, misalnya ada kegiatan sekolah, misalnya ada acara secara kedinasan di tingkat kabupaten, otomatis kan ini lumayan terganggu. Bagaimana kalau kemudian 1 bulan penuh di bulan puasa, anak-anak sama sekali tidak mendapat materi? Tentu ini akan mengganggu capaian materi atau ketuntasan materi yang harus didapatkan oleh anak-anak. Bagaimana pula dengan siswa didik yang di tahun ini itu jelang kelulusan? Karena kalau nggak salah Maret itu bulan puasa, akhir Maret sudah lebaran. Otomatis anak-anak yang sudah kelas 6 SD, kelas 9 SMP, atau kelas 12 SMA, justru di bulan Maret itu adalah bulan semester genap, di mana mereka harus menyelesaikan beberapa ujian, beberapa tes akhir sekolah untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Apakah Pak Abdul Mukti itu berpikir tentang hal ini? Nah, yang juga penting untuk difahami oleh pemerintah, mestinya ketika menetapkan sebuah kebijakan, kenapa sih tidak melibatkan banyak stakeholder di bidang pendidikan? Kan yang namanya habitat ataupun komunitas pendidikan itu sektornya banyak, tidak hanya Kementerian Pendidikan saja, tapi juga ada orang tua, ada Dewan Pendidikan, ada pemerhati pendidikan, ada pengamat pendidikan, ada aktivis-aktivis atau NGO yang fokus di isu-isu pendidikan. Mestinya mereka bisa dilibatkan bersama untuk mendiskusikan apa sih yang bisa dicapai atau tantangan-tantangan apa yang muncul barangkali di saat isu atau Ramadan misalnya mesti libur ataukah tetap masuk. Toh sebetulnya kalau toh pun yang selama ini kita pahami dan kita jalani bersama, pada saat bulan Ramadan itu yang dipotong rata-rata adalah jam mata pelajaran. Jika satu mata pelajaran selama ini misalnya berlaku 40-45 menit, untuk bulan Ramadan biasanya itu berlaku hanya 30 menit atau 35 menit. Artinya mereka masih mendapatkan materi-materi seperti biasanya, hanya dipadatkan. Dan jangan lupa, memadatkan menjadi 30 hingga 35 menit, dari 40 ke 45 menit, itu tidak mudah. Kalau di perkotaan mungkin agak beda ya, karena tentu siswa ataupun pelajar yang mendapatkan pendidikan itu kualitasnya berbeda. Mereka punya kesempatan ataupun akses untuk mengejar ketertinggalan ketika di rumah misalnya. Tapi bagaimana dengan anak-anak kita atau siswa didik yang berada di pedalaman, yang kadang pada saat dia di rumah HP-nya terbatas, tidak ada akses internet. Itu tentu ya akan menyulitkan. Lalu anak-anak terutama di perkotaan itu ketika ada akses internet, mereka malah di rumah hanya akan mainan gadget semata. Justru menurut saya yang sekarang penting bagi pemerintah itu untuk fokus
pada rencana kebijakan membatasi penggunaan gadget untuk usia tertentu. Itu PR yang mestinya bisa segera dituntaskan dibanding meliburkan pembelajaran pada bulan Ramadan. Dan kita tunggu saja apakah kebijakan ini akan tetap jalan atau kemudian dicabut oleh Profesor Mukti. Saya sih secara pribadi berharap Pak Profesor Abdul Mukti bisa mendengarkan suara-suara para orang tua yang saya percaya mereka lebih suka anak-anaknya berada di sekolah daripada berada di rumah dengan gadget mereka. Itu saja, sampai ketemu di Senggol Dong berikutnya.